Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan, Ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Deklarasi siswa terang bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kepadaku hikmat seperti Daniel. Diberikan kepadaku hikmat seperti Yusuf. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuai firman-Mu yang berkata, barang siapa kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tahun ini kecerdasanku akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku akan semakin cemerlang. Di sekolahku, aku akan menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, akan muncul dari hidupku panggilan untuk menjadi generasi Yoel yang penuh dengan api Tuhan dan militan dalam Tuhan. Aku disebut sebagai pelaksana-pelaksana firman. Aku bagian dari pasukan Tuhan yang tangguh pada akhir zaman. Lewat hidupku, pelajar di kota Sion akan mengalami kegerakan rohani yang luar biasa. Aku menerima jaminan masa depanku dari Tuhan sendiri, kalau aku hidup seperti yang Tuhan mau. Demi nama Tuhan Yesus, semua jadi dan genap. Amin, amin, amin. Shalom, selamat pagi semuanya dan kayak di rumah. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, semua sehat ya kan? Semuanya dalam keadaan penuh sukacita. Nah, hari ini sebelum kita memulai kegiatan belajar, meskipun masih di rumah masing-masing, tapi kita percaya semuanya masih dalam keadaan penuh sukacita. Yuk kita berbangkit berdiri, kita mau nyanyi sungai sukacitanya Tuhan. Sambil bergerak ya, boleh sambil bergerak.
sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sabanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Selamanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Selamanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Selamanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Hanya Tuhan yang membuat sukacita kita berlimpah-limpah. Yuk kita melipat tangan, kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, Miss akan ajak kalian semua untuk berdoa. Persiapkan hati kita semua, persiapkan diri kita semua, dan persiapkan telinga kita. Tuhan Yesus, sesuai dengan lagu yang baru saja kami naikkan di dalam nama Tuhan. Benar Tuhan, bahwa sukacita kami berasal dari Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk tetap melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Ajarkan kami Tuhan untuk tetap setia dan taat kepada Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Engkau berkati kami di tempat kami masing-masing, dalam rumah kami masing-masing, bersama keluarga kami masing-masing. Tolong Tuhan, berkatilah kami saat kami menatap firman Tuhan. Jauhkan kami dari segala yang mengganggu kami untuk berkonsentrasi, dan kami percaya Tuhan saja yang sadar, Tuhan saja yang berfirman. Berkatilah hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Diberkatilah setiap perkataannya, apa yang berkatakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak-anak, selamat pagi, bertemu lagi dengan Miss Wita. Nah, pada pagi hari ini Miss Wita akan membawakan devotion. Nah, sebelum kita mendengarkan devotion, Miss akan memimpin anak-anak ke dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, mengucap syukur ya Tuhan untuk penyertaan-Mu pada pagi hari ini. Engkau masih memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berikanlah kami hikmat-Mu agar kami bisa mengerti apa yang menjadi kehendak dan isi hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah anak-anak, sebelumnya Miss akan menayangkan sebuah video. Anak-anak bisa menyaksikannya terlebih dahulu. Selamat menonton.
يلا لا توسع. يلا يا ابني القطر هيمشي. Nah, anak-anak, dalam video tadi itu mengingatkan kita betapa bahagianya ketika kita itu saling memberi, atau ketika kita bisa berbagi itu kita akan mendapatkan kebahagiaan tersendiri. Miss akan membacakan di Kisah Para Rasul 20 ayat 35 yang B. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Nah, jadi di sini firman Tuhan itu berkata bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima. Nah, banyak pertanyaan itu seringkali muncul. Yang pertama, bagaimana mungkin sih memberi itu akan membuat orang berbahagia? Bukankah seseorang yang memberi itu, maka apa yang ada padanya itu akan berkurang? Nah, tetapi inilah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, agar kita itu belajar untuk memberi satu sama lain. Karena dengan memberi, kita itu akan lebih berbahagia. Nah, Miss akan membacakan lagi satu ayat di 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan apa yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Sekian yang bisa Miss bagikan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Ajarilah kami ya Tuhan, agar kami memiliki hati yang senantiasa memberi ya Tuhan kepada orang di sekitar kami. Tuhan, sebentar kami akan melakukan pembelajaran. Kau berkati kami ya Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir, agar kami bisa mengerti apa yang diajarkan oleh guru kami. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. God bless you.